Hasilnya sudah bagus. Nah, ini dia hasilnya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Hari HJM. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat, dan tak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti sepatu mesin jahit pendek ya, mesin jahit pendek. Kali ini kita pakai mesin jahit Juki. Kita akan mengganti sepatunya dengan sepatu roda. Nah, sepatu roda ini biasanya digunakan untuk menjahit sendal, sepatu, bahan-bahan kalep, tas, dan sebagainya ya. Ini biasanya dipakai orang sepatu ini di mesin jahit tinggi ya, mesin jahit tinggi. Nah, mesin jahit tinggi itu seperti apa? Ya seperti di sini, seperti digambar di sini ya. Kali ini kita akan memasang sepatu ini di mesin pendek yang merek Juki. Bagaimana tutorialnya? Kita ikuti di sebelah sana ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, kami silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan info-info yang kami berikan dari Hari HJM. Oke teman-teman, inilah mesinnya yang akan kita pasang sepatu roda. Sepatu roda ini biasanya dipakai untuk menjahit sendal, terus sepatu ya, apalagi ya terpal, tas, atau bahan-bahan kulit kalop atau terpal lah ya, biasanya seperti itu. Ini kita tampilkan mesin merek Juki yang jahitannya jahitan biasa ya, jahitan biasa, sepatu biasa. Akan kita robah menjadi mesin jahit sendal dengan menggunakan sepatu roda. Sepatu roda ini, sepatu rodanya sudah saya siapkan. Apa saja yang mesti kita siapkan untuk mengganti ini? Tentunya satu buah obeng. Jadi teman-teman, sebelum kita merubah sepatu ini dengan sepatu roda, yang mesti kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita harus mematikan mesinnya terlebih dahulu guna untuk keselamatan kita dalam kita bekerja mengganti sepatunya ini nanti. Karena kalau tidak dimatikan cukup berbahaya. Ini ada jarumnya, tusukannya sangat cepat. Oke teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengganti jarumnya kita ganti terlebih dahulu dengan jarum yang nomor yang lebih besar. Kalau jahit bahan, maksudnya jahit baju, celana seperti itu, bahan biasa, kita kan menggunakan jarum paling nomor 14 ya. Nah, kalau untuk jahit yang kalep atau bahan sepatu seperti ini, kita akan menggunakan jarum yang nomor yang lebih besar ya, dari nomor 18 ya sampai berapa ketebalan yang mesti kita jahit nanti. Misalkan jahitannya lebih tebal, yaitu kita pakai jarum yang nomor 21 atau bahkan nomor lebih besar ya. Kali ini kita coba dengan jarum yang ukuran nomor 18, DP nomor 18 ya. Oke, kita lanjutkan dengan memasang atau mengganti sepatunya dengan sepatu roda. Tapi sebelum itu kita pasang dulu benang. Di sini kita pakai benang nilon ya, untuk yang biasa dipakai untuk menjahit sendal, sepatu ya itu ya, dan sebagainya. Atau biasa dipakai itu orang untuk menjahit bahan-bahan kulit ya, bisa dari jok mobil, sofa, ataupun jok motor ya, dia memakai benang seperti ini.
benangnya rapi, kita mulai membuka sepatu terlebih dahulu. Sepatu yang untuk menjahitnya kita lepas terlebih dahulu. Angkat sepatunya kita angkat agar gampang diganti. Nah, ini sepatu biasa ya, sepatu stick untuk menjahit baju. Untuk bautnya kita harus copot benar-benar sampai copot seperti ini ya, sampai lepas seperti ini. Ini sepatunya, inilah bentuknya sepatu roda mesin jahit seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kita langsung aja kita pasang. Perhatikan tahap demi tahap yang kami lakukan agar tidak gagal paham. Jadi seperti ini teman-teman, kita pasang aja, kasih baut di sini masang bautnya, kita masukkan ke lubangnya seperti ini. Kita kencangkan bautnya, usahakan kencangkan bautnya semaksimal mungkin ya, agar saat kita menjahit si baut ini tidak mengganggu kita. Lalu kita naikkan sepatunya. Ini kan harusnya lebih tinggi ya, ini kan nggak bisa. Bagaimana caranya? Artinya kita mesti naikkan tiang sepatunya terlebih dahulu ya. Kita buka tutup kepalanya, kita buka tutup kepala mesinnya. Kita buka dulu tutup kepala mesinnya. Lalu kita buka, kita kendorkan uliran yang di atas ini ya, buat tekanan sepatu ini kita kendorkan terlebih dahulu, gunanya agar kita waktu kita mengangkat yang sepatunya nanti lebih gampang. Jika perlu kita copot terlebih dahulu ya, tapi kita nggak perlu sampai copot, cukup dikendorkan saja. Nah seperti ini. Lalu kita angkat dengan manual pakai tangan saja seperti ini. Lalu kita dorong sepatu rodanya ini, kita dorong ke, nah seperti itu. Lalu kita kendorkan baut ini, baut yang sepatu namanya ya, kita kendorkan. Lalu kita tekan ke bawah. Nah, tekan ke bawah, lalu kita kencangkan kembali. Tapi jangan terlalu kencang terlebih dahulu, karena kita akan menyetel yaitu sepatunya ini, ukuran sepatunya ini, apakah kita mesti dekatkan atau dijauhkan. Nah di itu kita memerlukan baut ini misalnya. Oke, kita langsung aja kita setel. Sebelumnya kita tes terlebih dahulu, angkat sepatunya, angkatan pakai sepatunya ini kita angkat. Sepatunya sudah terangkat ya, sudah mau ya terangkat seperti itu ya. Nah kalau udah seperti ini berarti tiang sepatunya sudah ya mulai rapi. Kita lanjutkan dengan pengukuran berapa jauh sepatu rodanya ini dengan jarum ya. Nah di situ kita memerlukan baut ini tadi ya, kita kendorkan sedikit untuk mengarahkan dorong sepatunya ini sedikit agar dia lurus saja ya, lurus. Lalu kita kencangkan kembali, sudah lurus ya, kita kencangkan kembali. Nah sekarang posisi jarum sama rodanya itu kan itu masih jauh ya teman-teman, masih jauh ya.
Nah, untuk mendekatkan sepatu rodanya ini ke jarum, kita kendorkan baut ini. Kita kendorkan baut ini sedikit saja ya, supaya dia bisa mendekat ke jarum, ke sini mendekat sedikit. Nah, di situ kita memerlukan kunci 7. Nah, di sini kita memerlukan kunci 7, dan sebuah obeng. Nah, kita kendorkan terlebih dahulu murnya dengan kunci 7. Nah, agak kencang ya teman-teman. Ini agak kencang ya. Nah, sudah kendor. Lalu kita kendorkan sedikit dengan obeng bautnya. Sedikit saja. Sedikit aja supaya dia bisa bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan ya. Kita lihat sedikit. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sudah dikit ya. Udah kita kasih jarak dari roda ke jarumnya itu kurang lebih 1 sampai 2 mili saja. Nah, lalu kalau sudah dekat seperti ini, kita kencangkan terlebih dahulu bautnya, sedangkan bautnya kita tahan dengan obeng. Bautnya kita tahan dengan obeng, murnya kita kencangkan seperti itu. Ini murnya ini untuk pengunci ya, pengunci baut ini agar tidak bergerak, itu gunanya. Nah, seperti ini sudah. Nah, teman-teman, kalau sudah begini artinya kita sudah berhasil memasang sepatunya. Tinggal kita lanjutkan, kita akan mencoba jahitannya ya. Apakah kita berhasil? Ikutin terus videonya, jangan sampai ketinggalan info-info yang selanjutnya yang kita lakukan. Saya sudah siapkan ini buat percobaannya ya. Ini kulit kalep ya, ini jenisnya kalep. Saya nggak tahu persis ya jenisnya apa ini ya, kalep apa. Mungkin teman-teman komen saja kalau teman-teman tahu jenis apa ini bahannya, silakan komen saja. Nah, sekarang saya akan memasang benangnya ke jarum. Nah, untuk memasang benangnya agar lebih gampang, kita buka aja ini. Nah, kita tekan ke kiri, ini bisa habis seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita masukkan benangnya. Masukkan benangnya itu sama seperti kita masang benang jahit biasa ya. Sekarang kita pancing benangnya. Nah, ini benangnya sudah terambil. Lalu kita sepatunya sambil kita angkat. Dengan angkat sepatunya, saya menggunakan angkatan sepatu dari bawah ya, dari bawah senggol kita angkat, sudah terangkat. Ini baru kita dorong, dorong seperti itu. Nah, dia sudah rapi sendiri ya, karena kan tadi kita sudah ukur, dari awalnya kita sudah ukur. Lalu kita masukkan bahannya yang akan kita jahit seperti ini teman-teman. Nah, sekarang tiba waktunya kita menyalakan mesin. Kita nyalakan terlebih dahulu mesinnya. Nah, seperti biasa kita tunggu 2 sampai 3 detik ya, untuk kestabilan dinamonya. Oke, kita lanjutkan dengan mencoba. Nah, sekarang kita kencangkan sedikit, karena tadi pakai benang kecil ya, sekarang kita pakai benang gede, kita kencangin sedikit. Kita mulai mencoba. Nah, ini jahitannya masih seperti jahitan mesin biasa ya, jahitan baju ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya jahitannya itu persis seperti jahitan sepatu? Otomatis kita harus dikasarkan ya. Kasarkan, kita ini kita taruh nomor 2, kita taruh nomor 4 lah ya. Taruh nomor 4.
kita lanjutkan teman-teman untuk mencoba. Nah, ini teman-teman hasilnya seperti ini ya, sudah bagus ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan hasilnya masih kurang bagus ya. Di bawahnya itu nimbul ya. Nah, untuk kalau dia nimbul di bawahnya, kita mainkan ininya, tensionnya kita kencangkan. Nah, memang kalau benang nilon itu benangnya itu jenisnya itu licin ya. Jadi kita mesti tekanan tensionnya ini harus lebih. Sudah saya kencangkan tensionnya, kita lipat aja ini ya. Ini jadi kita tiga lapis ini ya, 3 lapis kalep tebal. Nah, segitu kita mulai menjahit lagi. Nah, teman-teman, hasilnya sudah bagus. Di sini kita udah bisa jahit bahan-bahan yang tebal seperti tali sendal, sepatu ya. Sudah jadi ini. Udah bagus. Tinggal kita mainkan saja, kalau mau dikasarin atau dihalusin kita mainkan saja, atur jaraknya ya. Tinggal atur seperti biasa, seperti kita jahit biasa ya pengaturnya. Nah, seperti itu. Mesinnya sudah enak sekali teman-teman, hasilnya sudah bagus. Nah, ini dia hasilnya, nggak kalah dengan mesin tinggi ya. Ini hasilnya sudah bagus. Nah, kita tutup kepalanya kembali. Oke teman-teman, sambil menunggu saya menutup kepala mesinnya ini. Yang belum subscribe, kami silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info yang selanjutnya yang akan kami berikan. Saya tutup teman-teman, kita coba kembali. Oke, cukup sekian dulu dari video dari kami untuk kali ini, pemasangan sepatu roda untuk mesin jahit pendek merek Juki. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.